Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Ojo Wedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita dari channel ini. Satu lagi karya dari @wahyuriantn_. Jika kalian ingin membaca langsung, silakan klik link di bawah ini ya, dengan judul Alas Roban. Selamat mendengarkan teman-teman. Aku akan menceritakan kisah dari pamanku dulu sewaktu masih bekerja di daerah Jawa Barat dan sering bolak-balik ke rumahnya yang ada di kota Semarang. Sebelum masuk ke cerita, saya akan mengulas sedikit tentang alas roban dari beberapa sumber. Alas roban mungkin terdengar seperti tempat biasa bagi kebanyakan orang. Tapi, bagi masyarakat Jawa Tengah, daerah ini punya kesan tersendiri. Ya, alas roban bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling angker di Pulau Jawa. Alas roban sendiri adalah nama dari sebuah hutan yang di dalamnya dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota-kota di Jawa Tengah dan provinsi di sekitarnya. Jalanan itu sendiri sudah dibuat lama, bahkan cukup lama sekali. Kurang lebih ketika Belanda belum lama menjajah Pulau Jawa. Nah, tak hanya cerita mistis di hutan alas roban. Jalanan yang membentang antara hutan alas roban ini pun juga kental dengan cerita-cerita mengerikan yang mungkin bisa membuat seseorang trauma untuk melewatinya. Dulunya, jalan alas roban ini dibangun sejak abad ke-18 oleh para pribumi. Untuk membangun jalan ini memang usahanya luar biasa, karena harus membelah gunung, membabati sebagian hutan, dan kemudian baru bisa membangun jalannya. Nah, yang lebih mengerikan lagi, jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa. Ya, mereka adalah orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu. Alhasil, banyak mereka yang mati karena terlalu lelah dan perilaku buruk Belanda. Mayat-mayat para pekerja biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan. Makanya kemudian di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan ngeri mereka. Melewati jalan alas roban tak hanya harus dengan kendaraan yang oke, tapi juga mental yang kuat. Soal kendaraan yang harus sangat layak jalan, hal itu memang dibutuhkan karena jalan di sini cukup ngeri. Jalannya berkelok-kelok dan di beberapa titik cukup curam, naik dan turunnya. Soal mental, jelas hal ini dibutuhkan. Karena apa yang terjadi di perjalanan nanti, kita takkan pernah tahu. Sudah sangat lazim kalau banyak orang yang diganggu ketika melewati jalan ini. Entah oleh penampakan-penampakan ngeri, makhluk gaib yang menumpang kendaraan, sampai disesatkan oleh makhluk penghuni alas roban. Di beberapa titik, jalanan alas roban ini sangat gelap, dan biasanya sering terjadi kejadian gaib tersebut. Nah, dari kengerian itu semua, terdapat satu cerita yang dialami oleh seseorang yang tak jauh keberadaannya dari saya. Dia adalah paman saya yang dulu merantau ke daerah Jawa Barat, sehingga sering bolak-balik ke rumahnya yang ada di kota Semarang. Nama paman saya samarkan ya.
Saat itu saya dan paman saya sedang makan di warung pecel lele favorit keluarga kami di Semarang. Kami berdua cerita ngalor ngidul hingga akhirnya pamanku bercerita soal pengalaman mengerikan semasa mudanya dulu. Perkenalkan, namaku Agus. Ini adalah ceritaku saat melewati Alas Roban di awal tahun 2000-an. Saat aku hendak pulang ke rumah yang ada di kota Semarang. Siang ini adalah hari Jumat. Sebulan sebelumnya, aku sudah mengambil cuti untuk di 2 hari di hari Senin dan Selasa, minggu depan, dan pulang ke rumah bertemu dengan keluarga. Oh iya, beberapa hari sebelumnya aku sudah janjian dengan kawan lamaku, namanya Rifkan. Dia juga akan pulang ke daerah Demak. Jadi, kami akan pulang bersama dengan mobilku dari tempat kami berada. Pulang kerja, aku langsung bergegas mandi dan bersiap langsung mulai perjalanan. Sore itu terasa sangat damai dengan udaranya. Suara anak-anak kecil di pelataran rumah dekat kontrakan pun terdengar sangat ramai. "Rif, aku sudah siap tunggu di depan kontrakanmu ya," ucapku di dalam telepon memberitahu Rifkan kalau aku akan berangkat. Kontrakan Rifkan ini agak jauh. Namun, kebetulan searah dengan arah jalan pulang yang akan kami lewati. Saat hampir sampai, aku lihat Rifkan sudah menunggu di depan kontrakannya. "Ayo," seruku kepada Rifkan sambil membuka kaca mobil. Rifkan langsung memasukkan tas punggungnya di kursi tengah dan dia duduk di kursi depan menemaniku. Dari kontrakan Rifkan, jam sudah menunjukkan pukul 17.15. Pada tahun tersebut, jalan tol belum ada seperti sekarang. Jadi, satu-satunya jalan bagi pengendara di jalur utara ya jalan Pantura ini. Dan jalanan Alas Roban masih melewati bukit dan jalannya berkelok-kelok curam, yang sekarang dikenal dengan Jalan Alas Roban Lama. "Doa dulu, Gus," ucap Rifkan. Masing-masing dari kami berdoa dalam hati. Jalanan sore ini terlihat padat, tapi padatnya wajar. Tidak sepadat jalanan seperti sekarang. Singkat cerita, kami berdua tiba di Brebes, hampir jam 11 malam. Karena kami berhenti sholat dan makan sebentar sampai saat di Indramayu. Brebes, Tegal, Pemalang, sudah kami lewati. Dan akhirnya kami tiba di Pekalongan, sesaat sebelum sampai di Alas Roban. Kala itu tidak ada sama sekali di pikiranku memikirkan hal yang aneh-aneh. Karena sudah beberapa kali aku pulang menuju Semarang dan bertemu malam hari. Jalanan sudah sepi saat kami sampai di area Alas Roban. Ditandai dengan jalanan yang makin lama makin gelap karena minimnya penerangan dan kanan kiri jalan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Sesekali aku menemui bus-bus antar provinsi yang memang melintas saat malam hari. Brak! Brak! Tiba-tiba terdengar 2 kali, ada sesuatu yang jatuh di atas mobil. "Apa itu, Gus?" tanya Rifkan. Aku yang mendengar langsung menepi dan melihat atas mobil. Dengan keadaan mobil yang masih menyala, aku dan Rifkan melihat bagian atas mobil. "Tidak ada apa-apa, Rif," ucapku. Tapi saat aku perhatikan lagi, ada bekas lecet sedikit di atas mobil. "Cari lagi, Rif, di sekitaran mobil kalau ada apa-apa," imbuhku kepada Rifkan. Cukup lama kami mencari dan memperhatikan, tapi kami tidak menemukan apa-apa. "Masuk mobil lagi yuk, Rif. Kita jalan lagi aja," ajakku. Belum lama jalan,
tepat setelah tanjakan, tiba-tiba aku dikagetkan lagi dengan suara benturan di depan mobil seperti habis menabrak sesuatu. "Kamu di dalam saja, aku yang turun," ucap Rifkan. Tak lama, Rifkan masuk. "Ban depanmu kempes, Gus," imbuh Rifkan. "Waduh, mana jam-jam 1:30 gini, mana ada tambal ban. Aku nggak ada ban serep juga," ucapku. Aku dan Rifkan keluar dari mobil, melihat keadaan. Jalanan benar-benar sepi dan gelap, dengan pepohonan tinggi di kanan kiri. Tidak nampak ada kendaraan lewat saat itu. Aku dan Rifkan jalan kaki pelan-pelan ke arah depan. Dari kejauhan, nampak cahaya remang-remang di kiri jalan. "Itu apa, Rif?" "Kayaknya tambal ban." "Coba kita ke sana," ajakku. Kami berjalan dulu ke sana memastikan. Setelah dekat dan memastikan memang benar itu tambal ban, aku langsung kembali ke mobil dan membawanya ke dekat tambal ban di sana. "Mana Rif orangnya?" tanyaku. "Nggak tahu. Dari tadi aku panggil-panggil nggak ada sautan," kata Rifkan. Lama tak menemui jawaban, kami memutuskan menunggu di depan tambal ban tersebut. "Enten nopo, Mas?" "Ada apa, Mas?" tanya seorang laki-laki tua yang tiba-tiba datang. "Astagfirullah." Rifkan kaget dengan kedatangan laki-laki tersebut yang tiba-tiba. "Niki, Pak, bane kula bocor, ajeng nambel saged." "Ini, Pak, ban saya bocor, hendak nambal ban di sini, apakah bisa?" tanyaku. "Oh, saged. Monggo pinarak mriki, Mas." "Oh, bisa. Silakan duduk di sini, Mas," imbuh lelaki tua tersebut. Kami berdua tidak menaruh curiga sejauh ini, hingga akhirnya aku mencium bau kemenyan di sekitar tempat tambal ban ini. "Kamu mencium baunya enggak?" tanyaku ke Rifkan. "Iya, Gus," jawab Rifkan dengan mulai memperhatikan setiap sudut tempat tambal ban ini. Dalam hati, aku ingin lekas pergi dari sini. Tapi apa boleh buat? Mobilku belum selesai ditambal bannya. Dari kejauhan, di seberang jalan, Agus melihat ada warung yang masih buka. "Ke warung sana aja, Gus. Nunggu sambil ngopi di sana," ajak Rifkan. Aku hanya mengiyakan, dan kami berdua berjalan ke arah warung di sana. Aku dan Rifkan sedikit berjalan dan menyeberang jalan. Di sini aku melihat ada satu truk lewat perlahan. Sopirnya hanya melihat keberadaan kami dengan raut wajah yang cukup terheran-heran. Setelahnya kami jalan lagi ke arah warung tersebut. Warungnya khas, seperti warung di pedesaan, dengan bangunannya yang dibuat dari anyaman bambu dan beberapa bambu yang menopangnya. Sesampainya di sana, nampak segerombolan anak kecil main di samping warung tersebut. "Kok ada anak-anak main jam segini?" tanyaku dalam hati. Pikirku juga Rifkan pasti melihat keadaan ini. Tanpa memikirkannya begitu lama, aku dan Rifkan masuk ke dalam warung. Nampak wanita yang belum begitu tua mengenakan daster, berdiri tersenyum melihat kedatangan kami berdua.
Tumbas nopo, Mas? Tanya ibu-ibu penjual warung tersebut. Kopi panas kaleh, Bu. Kopi panas 2, Bu, jawabku. Tak lama, kopi pun datang. Aku dan Rifkan ngobrol mencairkan suasana. Rif, ngerasa ada yang aneh gak? Kok ada ya anak-anak main jam segini? Tanyaku ke Rifkan. Anak-anak di mana? Tanya Rifkan. Lah itu, di samping warung. Ini suaranya aja kedengeran kok. Masa kamu nggak tahu ucapku? Tanpa menjawab, Rifkan yang mendengarku langsung keluar melihat samping warung. Mana? Nggak ada apa-apa. Jangan nakut-nakut ya, Gus. Imbuh Rifkan. Situasi mulai tegang. Ibu-ibu penjual warung tiba-tiba hilang entah kemana. Aku dan Rifkan memutuskan untuk bergegas kembali ke mobil. Bu, sampun. Bu, sudah. Ucapku memanggil ibu penjual warung. Bu, sampun. Bu. Berkali-kali aku memanggil, tapi tidak ada jawaban. Bu, sampun, Bu. Gantian Rifkan yang ngomong. Tapi masih saja tanpa ada jawaban. Sekali lagi aku memanggil. Bu. Bukannya jawaban dari ibu penjual warung tersebut yang kami dapat, kami malah dibuat kaget dengan suara yang kami dengar. Terdengar seperti suara wanita tertawa sangat keras dan melengking dari luar warung. Gus! Rifkan memanggilku. Aku hanya menatap Agus tanpa mengeluarkan kata-kata apapun. Nampaknya Agus paham. Aku pun juga menyadari suara tersebut. Gus! Rifkan memanggilku. Aku hanya menatap Agus tanpa mengeluarkan kata-kata apapun. Nampaknya Agus paham. Aku pun juga menyadari suara tersebut. Kami berdua bergegas keluar warung, mencari dari arah mana suara tersebut, dan melihat ke arah belakang warung. Astagfirullahalazim. Kami berdua istighfar sama-sama atas apa yang kami berdua lihat. Ternyata ada wanita berdiri tegap, berjubah hitam, sangat panjang, di samping pohon di dekat warung tersebut. Matanya terbelalak putih dengan wajah pucat dan rambutnya panjang. Anak-anak kecil yang tadi aku lihat pun berlari menghampiri perempuan tersebut. Aku lihat anak-anak tersebut ada yang wajahnya hancur dengan banyak luka di badannya. Sangat jauh berbeda dengan sejak saat awal aku melihatnya tadi. Kulihat wanita itu tertawa lagi, yang membuat telinga kami berdua sakit. Gus, ayo Gus, balik ke mobil cepat, ajak Rifkan. Saat lari ke mobil, lagi-lagi kami berdua dikagetkan. Tambal ban yang kami hampiri tadi sekarang sudah tidak ada dan hilang entah kemana. Yang kami lihat hanyalah mobil kami di tepi jalan yang sebelah kirinya ada pohon besar dan jurang yang di dalamnya belantara yang sangat gelap. Aku nggak peduli banku masih kempes. Kami berdua bergegas masuk ke dalam mobil. Gus,
Banmu gimana? Tanya Rifkan. Udah Gus, yang penting, udah kan, yang penting kita lekas keluar dari hutan ini, jawabku. Suara perempuan tadi masih sangat jelas menemani kami berdua. Aku berusaha menghidupkan mobil. Lagi-lagi sial dan aneh. Tiba-tiba mobilku sulit untuk dihidupkan. Kenapa, Gus? Tanya Rifkan. Nggak tahu nih. Tiba-tiba susah dihidupin mobilku, jawabku. Sholawatin dulu, Gus, imbus Rifkan. Dengan wajah tegangnya, tapi berusaha berpikir tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku mengucapkannya 3 kali. Lalu aku memutar kunci lagi. Hidup Rif, ucapku. Mungkin ini keajaiban dari setelah untayan sholawat yang kubaca. Sehidupnya mobilku, aku bergegas menginjak gas dan cepat pergi dari tempat aneh ini. Namun, nasib baik kami belum juga menghampiri. Rehat dulu ya. Oke. Belum lama jalan, tiba-tiba brak. Lagi-lagi ada sesuatu yang jatuh dari atas mobil. Udah, gak usah dilihat. Gas terus, lanjut aja, seru Rifkan. Ini jam berapa sih, Gus? Aneh banget. Gak ada kendaraan yang lewat, tanya Rifkan. Aku melihat jam. Jam 3, Rif, jawabku. Memang aneh. Kenapa tidak ada kendaraan sama sekali? Normalnya di jam segini masih ada kendaraan besar yang melintas walaupun tak banyak. Tapi pikiranku nggak mau memikirkan itu. Aku hanya fokus agar cepat keluar dari alas roban ini. Gus, hati-hati! Teriak Rifkan, dibarengi denganku yang melihat wanita berjubah hitam yang kami temui tadi melintas tepat di mobil kami, di depan mobil kami. Aku yang kaget, spontan langsung banting setir dan menginjak rem mendadak. Tiba-tiba terdengar suara klakson di telinga kami. Aneh bin ajaib, saat berhenti, mobilku berhadapan dengan truk muatan barang. Gus, minggir dulu, ajak Rifkan. Rif, wanita tadi mengikuti kita. Tadi nyebrang, kamu lihat kan? Tanyaku. Iya Gus, aku melihatnya. Dia tidak membiarkan kita pergi, ucapnya. Sesaat terdengar ada yang mengetok kaca mobilku. Dari dalam terlihat bapak-bapak berboncengan dengan ibu-ibu yang nampaknya suami istri. Aku buka kaca mobilku. Kalian tidak kenapa-napa, Mas? Tanya bapak tersebut. Gak apa-apa, Pak. Kami terkejut barusan. Ada wanita nyebrang, jawabku. Walah, hati-hati, Mas. Di sini rawan. Ayo, ikuti bapak aja dari belakang. Mampir ke rumah bapak.
Rumah Bapak setelah alas roban sini. Nama saya Pak Rahmat. Ini istri saya, ucap bapak-bapak tersebut. Singkat cerita, aku mengikuti Pak Rahmat dari belakang. Di setiap tikungan, aku lihat Pak Rahmat tampak membunyikan klakson motornya. Kami tiba di rumah Pak Rahmat sesaat sebelum azan subuh berkumandang. Bu Rahmat tampak langsung ke belakang rumah dan kembali dengan nampan yang berisikan teh hangat 2 gelas. Diminum dulu, Mas, ucap Bu Rahmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh berkumandang. Mari, Mas, kita sholat subuh dulu. Pak Rahmat mengajak kami sholat berjamaah di masjid yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setelah sholat, kami kembali duduk di ruang tamu rumah Pak Rahmat. Perlahan Pak Rahmat tanya kepada kami. Mas-masnya sebenarnya mau kemana? Namanya siapa? Tanya Pak Rahmat. Nama saya Agus, Pak. Dan ini teman saya Rifkan, jawabku. Saya mau ke Semarang, perjalanan pulang dari perantauan, imbuhku. Masnya tadi ada kejadian apa sampai hampir kecelakaan seperti tadi? Tanya Pak Rahmat lagi. Aku menceritakan semua hal yang kami temui sejak ban mobilku bocor, warung, dan diikuti wanita berjubah hitam tadi. Mas, di alas roban itu tidak ada warung apa-apa, apalagi tambal ban. Di sana hanya ada hutan, Mas, jawab Pak Rahmat. Tapi tadi kami menemui itu semua, Pak, imbuh Rifkan. Benar, Mas. Tapi Bapak sebagai warga yang tinggal tak jauh dari alas roban sangat hafal daerah sini. Tidak ada warung yang berdiri di sana, jawab Pak Rahmat. Di sana memang sering ada kejadian semacam itu. Belum lama ada kecelakaan mobil satu keluarga meninggal di sana. Dan masih banyak lagi cerita pengendara yang diganggu sudah sejak lama, imbuh Pak Rahmat. Aku dan Rifkan hanya menelan ludah sambil menenggak teh hangat yang dibuatkan Bu Rahmat tadi. Mendingan Mas sekarang istirahat dulu di sini. Nanti siang atau sore baru lanjut perjalanan. Pungkas Pak Rahmat melihat keadaan kami. Gimana, Rif? Tanyaku ke Rifkan. Terserah kamu saja, Gus, jawabnya. Ya sudah, kita di sini dulu sampai siangan nanti. Keadaan kita syok dan lelah. Ajakku dan Rifkan hanya menurut. Kami ditunjukkan ke kamar anaknya Pak Rahmat yang kosong karena sekarang kerja merantau di Jakarta. Kami tidur melepas lelah di sana. Siangnya kami bangun dan bersiap melanjutkan perjalanan yang sudah tidak jauh lagi. Mas, panggil Pak Rahmat pada kami. Mas, monggo makan dulu sebelum jalan, ajak Pak Rahmat. Waduh, Bapak kok repot-repot begini, jawab Agus. Siang itu kami makan bersama dengan Bapak Rahmat dan istrinya. Beliau benar-benar baik kepada kami berdua. Sehabisnya, kami pamit dan keluar menuju mobil. Gus, ban mobilmu masih utuh begini, nggak ada yang bocor, ucap Rifkan. Aku langsung melihat ban mobilku dan ternyata benar. Ban mobilku masih normal, tidak ada tanda-tanda yang rusak sama sekali. Aku hanya geleng-geleng melihat keanehan yang ditunjukkan di depan mataku. Pak Rahmat, kami berdua pamit ya. Terima kasih sudah menolong kami dan sudah baik kepada kami, ucapku.
Nggak apa-apa, Mas. Saya sama ibu malah senang ada tamu di rumah kami. Soalnya, kalau tidak ada tamu, rumah kami sepi, jawab Pak Rahmat. Aku yang mendengar jawaban Pak Rahmat terenyuh. Akankah saat tua nanti aku juga seperti ini? Pikirku saat setelah mendengar ucapan Pak Rahmat. Kami berdua melanjutkan perjalanan. Setibanya kami di Semarang, aku mengantarkan Rifkan ke halte bus yang akan mengantarkannya ke Demak sebelum nanti dijemput adiknya di sana. Setelahnya, aku pulang ke rumah dengan oleh-oleh pengalaman yang tidak akan terlupakan sampai kapanpun. Dan Pak Rahmat dan istrinya yang hingga sekarang kami anggap sebagai keluarga sendiri. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita Alas Roban di channel Ojowedi. Bagi teman-teman yang ingin terus mengikuti cerita-cerita lainnya di channel Ojowedi, silakan klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya agar terus bisa mengikuti cerita-cerita terbaru dari channel-channel Ojowedi. Jika cerita-ceritanya dianggap memberikan hiburan yang bermanfaat, monggo silakan di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.